Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi di kandang burung aviari. Kita live bersama di kandang burung aviari untuk sore hari ini. Edukasi buat teman-teman juga. Tahu nanti teman-teman mau bikin kandang burung aviari. Dan sudah jam 4.19. Biasanya kita live-nya jam 4 ya teman-teman. Tapi karena kebetulan hari ini agak lumayan sibuk, jadi untuk live-nya kita agak terlambat sedikit, nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting teman-teman bisa belajar bareng di sini tentang kandang burung aviari dan juga tentang dunia burung. Dan tema sore hari ini adalah bagaimana kita membuat kandang burung aviari yang nyaman, aman ya. Jadi untuk sore hari ini kita topiknya membahas bagaimana kita membuat kandang burung aviari yang bagus, aman dan nyaman. Jadi seperti itu ya. Jos, oke, selamat datang juga buat teman-teman semuanya. Jangan lupa yang belum follow, silahkan di follow hostnya. Yang belum share live-nya, silahkan di share live-nya. Mudah-mudahan live kandang burung aviari ini akan selalu bermanfaat buat teman-teman semuanya dan juga buat masyarakat. Kita bikin kandang burung aviari yang pertama itu memang tujuannya untuk pelestarian ya teman-teman, bukan untuk komersil lah. Teman-teman lihat nih, ada burung cucak hijau nih. Nih ada burung cucak hijau. Jadi kalau cucak hijau ini sudah bunyi seperti itu, semua burung takut, semua burung akan lari. Jadi cucak hijau ini memang kebiasaan seperti itu. Cucak hijau ini kebiasaan seperti itu kalau dia itu tiba-tiba bunyi seperti itu ya. Dan kalau cucak hijau ini sudah berbunyi, udah bunyi kayak gitu, pasti yang lain kabur. Nggak bakalan enggak. Memang ini cucak hijau ini suka iseng. Dia tuh suka iseng banget, karena kalau burung cucak hijau ini sudah bunyi kayak gitu, yang lain itu kabur, yang lain nggak ada yang berani mendekat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Memang untuk cucak hijau jantan ini agak sedikit nakal. Dan nanti ini sebentar lagi kita lagi nunggu yang betina. Kebetulan kalau yang betina kita kasih makannya seperti ini, dia itu akan mendekat, nyamperin ke ininya ya. Jadi kita punya beberapa metode untuk kasih makan. Dan kebetulan hari ini kita live-nya di tengah-tengah kandang burung aviari ya. Karena di sebelah timur lagi pembuatan kolam koi. Jadi mulai hari ini kita ada pembuatan kolam di belakang sana di sebelah timur, dan kita langsung live-nya masuk di ini, di tengah-tengah. Jadi memang ini lucu. Kalau untuk bicara cucak hijau ini lucu. Kalau cucak hijau ini udah bunyi seperti itu, udah nggak ada yang berani deket. Jadi ketika mereka lagi ngumpul langsung kabur. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat sore, selamat bergabung di live-nya kandang burung aviari. Dan untuk sore hari ini kita pembahasan bagaimana kita membuat kandang burung yang aman dan nyaman. Karena bikin kandang burung aviari itu bukan hanya kita punya uang dan kita punya tempat, itu enggak ya, tapi memang harus belajar. Khusus cucak hijau
dari raja apa ini? Khusus cucak hijau itu Bang, bukan. Kita semuanya ada. Kebetulan di kandang ini sekitar 25 pasang. Nah, ini kita untuk betinanya udah mendekat. Buat yang belum tap-tap silahkan di tap-tap layarnya. Yang belum share videonya silahkan di share. Mudah-mudahan live ini akan bermanfaat buat teman-teman dan juga buat masyarakat sekitar. Karena sepil podangnya Bang, kalau untuk ke podangnya kebetulan dia nggak mau turun. Jadi dia masih kalau beli yang burung-burung yang besar ini kita memang belinya yang nggak jinak ya. Kalau yang kayak gini cucak hijau pasti, kalau di luar nggak jinak, di sini pasti jinak. Jadi ada metode untuk kita kasih makannya. Nah, kalau yang cucak hijau ini masih malu-malu, tapi kalau yang betina enggak. Kita belum ini ya. Kebetulan untuk sore hari ini kita pembahasannya bagaimana kita bikin kandang burung aviari yang aman dan nyaman. Untuk pembuatan kandang aviari sendiri itu bukan hanya kita punya uang, bukan hanya kita punya lahan terus kita bikin, enggak ya. Kita tetap harus belajar karena banyak burung-burung yang memang tidak bisa disatukan di kandang burung aviari. Jadi ada beberapa jenis burung yang memang tidak bisa disatukan di kandang aviari, bahkan cenderung tidak bisa. Jadi tidak bisa dimasukkan. Nah, mereka udah mulai berebut. Mereka udah mulai berebut makan. Jadi kalau udah dikasih makan, mereka udah langsung rebutan. Nah, kita agak geser ke sebelah kanan untuk kasih makannya biar mereka itu bisa ngumpul. Nah, kalau untuk di sebelah kanan seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau untuk kita agak sedikit lega itu memang sebenarnya di sebelah sini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau mau bikin kandang burung aviari itu bukan hanya kita punya uang, bukan hanya kita punya tempat, tapi kita harus mau belajar. Jadi harus belajar tentang bagaimana kita bikin kandang burung aviari itu yang aman dan nyaman. Buat teman-teman yang belum follow hostnya silahkan di follow hostnya, yang belum share live-nya silahkan share live-nya, yang belum tap-tap layar silahkan tolong dibantu di tap-tap layar agar video ini sampai ke masyarakat luas, karena video ini live ini sangat bermanfaat. Dan untuk aviari ini memang bukan untuk komersil ya, bukan untuk jual beli, tapi cenderung untuk pelestarian. Dan nanti ketika udah banyak berkembang biak di sini, nanti kita akan lepas liar ke alam. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi memang ini kita nggak buat komersil, dan ini juga buat teman-teman, siapa tahu nanti teman-teman bisa berhak adopsi burung-burung yang ada di kandang aviari ini. Jadi seperti itu, karena kalau kita lepas juga nanti ke alam mereka akan ditangkap lagi, dan kita akan lebih memikirkan untuk pengadopsian. Jadi seperti itu ya teman-teman. Siapa tahu nanti teman-teman bisa punya rezeki, bisa ngadopsi di sini ya. Bukan berarti rezeki uang, tapi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengadopsi burung-burung yang ada di sini. Jadi kebetulan karena kita bikin kandang burung ini bukan untuk komersil, bukan untuk dijual belikan, bukan untuk usaha, tapi cenderung kita melestarikan atau melindungi atau memberikan ruang untuk hewan-hewan yang sekarang sudah hampir punah, termasuk burung-burung ya. Karena sekarang untuk burung-burung sendiri teman-teman lihat ya,
di alam sekitar kita bahkan sudah nggak ada burung-burung yang ada di alam liar. Dari Bengkulu hadir Bang, terima kasih dari Bengkulu Bang, itu penangkaran ya, kita pelestarian ya, bukan penangkaran, jadi pelestarian ya, mungkin sama aja bahasanya beda ya. Kita cenderung dengan bahasa pelestarian karena nanti kalau udah banyak berkembang biak di sini, nanti kita akan lepas ke alam liar teman-teman. Jadi kita nggak jual belikan, kita juga nggak buat usaha, tapi cenderung ini untuk pelestarian ya. Jadi kalau nanti udah banyak, kita lepas ke alam liar, biar mereka berkembang biak di alam mereka, biar mereka itu bisa beranak pinak di alamnya mereka masing-masing. Jadi buat teman-teman bisa berkembang biak Bang, bisa. Alhamdulillah di sini ada jalak Bali itu yang putih, jalak Bali itu udah bertelur tapi masih belum berhasil ya, karena untuk lokasinya kita masih belum selesai 100%. Posisi di kota mana Bang? Kita ada di kota Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Kita ada di Jawa. Nah, jadi kalau untuk metode kita kasih makan teman-teman, ada dua metode, kita lempar dan kita pegangin seperti ini. Kalau untuk dipegangin itu cenderung untuk membiasakan burung-burung itu bisa mendekat ke kita dan mereka itu nanti paham kalau kita mau kasih makan. Selamat Bang, terima kasih buat teman-teman semuanya yang belum follow hostnya, silahkan di follow, yang belum tap-tap silahkan dibantu di tap-tap, yang belum share live-nya silahkan di share ya, biar nanti teman-teman, siapa tahu teman-teman nanti bisa mengadopsi burung-burung yang ada di sini, karena yang kita pikirkan justru di sini itu adopsian ya, pengadopsian, bukan kita lepas. Kalau kita lepas ke alam liar justru malah nanti akan ditangkap lagi. Mereka pasti akan ditangkepin lagi dan mereka tidak bisa berkembang biak. Tapi kalau misalkan diadopsikan justru mereka akan lebih berkembang biak, karena kalau mengadopsi itu kita utamakan yang satu pasang ya, karena di sini kita lepas burungnya itu satu pasang semua, nggak ada yang nggak, kecuali yang punya kandang burung. Kalau yang punya aviari itu masih jomblo. Jadi seperti itu teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa membantu kandang burung aviari dengan cara share live-nya juga dan dibantu di tap-tap layar. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang terinspirasi dengan adanya kandang burung aviari ini untuk ikut melestarikan burung-burung yang hampir punah. Jadi seperti itu teman-teman. Sepil ambane Bang, ruangannya iya. Sebentar ya, sebentar kita nanti sepil muter-muter, karena kita juga lagi bikin kolam koi di sebelah timur sana. Dan mudah-mudahan nanti juga burung-burung di sini nanti akan segera berkembang biak. Jadi teman-teman jadi bisa segera jadi segera bisa mengadopsi burung-burung yang ada di sini. Nah, kita kasih makan dengan cara ada dua metode ya. Kita kasih makannya dengan cara kita lempar. Kalau kita kasih makannya kita lempar, sebentar, kita lebih baik jawab dulu pertanyaan teman-teman. Sepil ambane Kang, ya ngotok sepil ambane ya kandang burung gie. Atapnya pakai apa Bang? Paranet? Bukan, kita kebetulan atapnya pakai ram kawat yang warna hijau. Ram kawat warna hijau, kita double pakai jaring karamba. Jadi di bawahnya itu kita ram kawat hijau, terus kita double pakai ini ya, kita double pakai karamba. Jadi masih ada ini ya, tukang yang lagi ngerjain
nanti kita mau bikin kolam koi. Jadi ini burung-burungnya memang cenderung ngumpulnya di area sini. Jadi buat teman-teman itu ya dari siapa ini? Oki ya. Atapnya itu ya kita pakai ram kawat yang hijau. Tanam buah murbei Mas, iya alhamdulillah udah ada nih. Terima kasih masukannya dari Icon ya. Nah kita udah ada. Mantap, ini patut diapresiasi. Nah makanya dari teman-teman semuanya jangan lupa bantu di share live-nya, dan juga yang belum follow silahkan di follow, karena nanti jadi setelah burung-burung di sini nanti berkembang biak, itu nanti kita akan lepas lagi ke alam liar. Kita bukan untuk komersil, kita bukan untuk jual beli ya teman-teman. Jadi cenderung kita untuk pelestarian. Untuk luasnya berapa Bang? Kalau untuk luas kita di lebar 7 meter, di panjangnya 20, di tingginya sekitar 5 meter. Kalau ada kucing gimana itu Bang? Kalau ada kucing kita semuanya rapet. Jadi tidak ada mudah-mudahan tidak ada kucing yang masuk, tidak ada tikus yang masuk, karena untuk kelilingnya kita kasih tembok. Jadi kita muter kita pakai herbal bata ringan itu sampai 4 meter tingginya. Terus untuk sambungannya kita juga pakai ada baja ringan. Dan buat teman-teman terima kasih yang sudah follow hostnya. Yang belum follow hostnya silahkan di follow hostnya. Yang belum tap-tap layar silahkan dibantu di tap-tap layar. Yang belum share live silahkan di share dulu ya, biar nanti di sini banyak teman-teman yang terinspirasi, karena semakin banyak teman-teman yang terinspirasi untuk bikin kandang aviari, akan semakin banyak burung-burung yang akan terlindungi dari kepunahan. Jadi kita bareng-bareng jaga alam ini, jaga isi alam ini, dan jaga burung-burung yang ada di alam ini. Mudah-mudahan kalau kita mau menjaga alam ini, alam juga akan mau menjaga kita. Jadi untuk sore hari ini kebetulan kita punya tema bagaimana kita bikin kandang burung aviari yang aman, nyaman. Jadi seperti itu ya. Untuk langkah pertama kita bikin aviari itu sediakan tempatnya, lahannya, dan untuk bahan-bahannya ada tergantung ya, buat teman-teman mau pakai baja ringan atau mau pakai kandang berapa kali berapa Om. Kebetulan kita luasnya di 7 meter dan lebarnya di 20 meter, untuk tingginya kita di 5 meter. Jadi kalau untuk tinggi itu kurang maksimal ya teman-teman kalau untuk di 5 meter, karena semua pohon-pohon yang kita tanam itu kita langsung tanam ke tanah. Kalau teman-teman mau bikin dengan ketinggian yang minimal, itu sebaiknya pohon-pohonnya jangan ditanam di tanah, tapi dikasih pot biar mereka pertumbuhannya tidak cepat. Tidak seperti kandang burung aviari ini kita taruh di kita langsung tanam di tanah ya. Jadi mereka itu cepat banget tumbuh. Jadi seperti itu untuk lebar kali tinggi, lebar kali panjang, kita ada di lebar 7 meter, panjangnya 20, untuk tingginya 5 meter. Kalau ada pertanyaan lain silakan. Terima kasih yang sudah kasih mawarnya. Semoga diberkahi dan juga diganti berlipat-lipat ganda. Karena ini juga sebenarnya kalau sore hari ini sudah waktunya mereka itu makan jangkrik ya. Jadi mereka itu ngumpul ngantri minta dikasih jangkrik. Kalau udah jam sore seperti ini memang mereka itu sudah waktunya makan jangkrik ya teman-teman. Nah di sini kita ada 2 metode cara kita kasih makan. Yang pertama kita tebar ke seluruh sudutnya biar mereka, kalau jangkrik-jangkriknya ini
nggak kemakan sama burung itu mereka akan hidup ya teman-teman, dan mereka akan berkembang biak di kandang burung aviari ini. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, lu orang di lembur los. Oke, itu tukangnya mau pulang, dan kebetulan ini kita di belakang sana kita bikin rencana kolam koi. Ada kolam koi di sebelah sana. Kita lagi bikin atapnya dulu tuh. Jadi atapnya double. Di bawah atap ram kita kasih atap lagi. Nah, biasanya kita live-nya di sana. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kebetulan ini kalau untuk sore hari ini temanya bagaimana kita membuat kandang burung yang aman dan nyaman. Buat teman-teman silakan kita sharing-sharing, karena kebetulan kandang burung aviari ini tidak punya pengalaman di bidang kandang burung aviari, karena kita hanya terinspirasi atau tergugah hatinya untuk melindungi burung-burung yang hampir punah, lalu kita tangkarkan di kandang burung aviari. Jadi karena untuk saat ini kan teman-teman lihat sendiri ya, dan kalau di sini kandang burung-burungnya sudah berkembang biak, kita nanti akan lepas ke alam liar, dan biar mereka itu hidup di alam liar, biar mereka itu berkembang biak di alam, dan nanti alam ini akan lestari, dan alam ini pastinya akan memberikan yang terbaik buat yang menjaga alam ini. Nah, di depan sana ada cucak hijau guys. Cucak hijau ini kita taruh ada 1 jantan, 2 betina, dan kebetulan yang betina yang pertama kita lepas itu sudah angkut sarang, tapi kita nggak lihat mereka itu indihoy. Jadi nggak tahu memang angkut sarangnya mau memang dia itu udah kawin atau belum. Jadi buat teman-teman yang belum follow hostnya silahkan di follow hostnya dulu. Yang belum share live silahkan di share live, biar semakin banyak teman-teman yang nonton dan semakin banyak teman-teman yang terinspirasi dengan adanya kandang burung ini. Mudah-mudahan semakin banyak juga teman-teman yang membuat kandang burung aviari, karena semakin banyak yang membuat kandang burung tentunya akan semakin banyak burung-burung yang terselamatkan dari kepunahan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau saat ini memang burung-burung di sini itu sudah di alam itu sudah hampir punah, sudah hampir nggak ada. Nah, ini kita eksperimen teman-teman. Kita punya burung kutilang blorok dan berjodoh dengan burung terucukan. Jadi teman-teman lihat nih ya, untuk burungnya. Ini kita pisah teman-teman. Ini kita pisah, dikasih kandang burung sendiri karena ternyata ini agresif. Burung silangan ini agresif teman-teman. Jadi dia itu cenderung lebih nakal. Kawat ramnya pakai apa mas biar tahan karat? Kalau yang biar tahan karat itu sebenarnya teman-teman harus menggunakan ini yang galvanis yang warnanya putih. 1 roll kalau nggak salah sekarang itu harganya 1,6 juta. Jadi itu pasti awet dan sudah terbukti teman-teman itu menggunakan bahan bakunya itu ram yang warna putih. Kalau kita yang warna hijau, karena itu tergantung ini ya keuangannya, karena kita itu menggunakan ram kawat yang warna hijau, dan itu ram warna hijau itu cenderung tidak direkomendasikan untuk teman-teman yang suka dengan kandang burung aviari. Para penghobi kandang burung aviari itu sudah melarang, bukan melarang ya, mengingatkan kepada kita agar tidak menggunakan ram kawat yang warna hijau, karena untuk ketahanan katanya
Kita juga baru nyoba ini. Katanya itu tidak sampai 1 atau 2 tahun. Satu roll ukuran berapa meter? Kalau kita yang kita pakai ini satu roll 10 meter, panjangnya 90 cm. Untuk harganya yang kita pakai di kandang burung aviari ini harganya cuma 70.000 satu roll. Dan kita habis sekitar 30 roll, teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman, kalau minta rekomendasi itu teman-teman menggunakan ram kawat yang warna hijau. Jangan yang ram kawat yang warna putih galvanis. Jangan yang warna hijau. Itu kalau minta rekomendasi ke saya. Tapi saya menggunakan ram kawat yang warna hijau. Karena melihat atau menimbang keuangan, jadi kita cari yang termurah. Dan kalau teman-teman mau menggunakan ram kawat yang hijau, kita kasih ram kawat di bagian bawahnya, lalu kita double pakai keramba ikan, jaring yang buat keramba ikan. Itu pasti awet, karena jaring keramba ini dirancang untuk ikan-ikan, jadi mereka itu akan awet. Oke Mas, salam seko Jambi. Terima kasih Jambi yang sudah hadir. Salam kembali buat keluarga. Mudah-mudahan yang dari Jambi sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Di sini ada 150 mata memandang. Jadi teman-teman kalau mau saling berteman silahkan. Jadi ada penonton di sini. Turun lagi, tapi nanti mudah-mudahan akan naik lagi. Jalak kebo udah produk belum? Jalak kebo ini baru angkut sarang teman-teman. Jadi baru angkut sarang, dan mereka memang ini mau kita lepas ke alam. Ini jalak kebo ini nakal ya. Jalak kebo ini nakal. Jadi kalau ada yang bersarang, terus mereka udah bagus sarangnya, mereka langsung dinakalin, jadi diacak-acak sarangnya. Makanya kita mau tangkap jalak kebonya ini, lalu kita lepas ke alam biar mereka berkembang biak. Palembang nyimak Mas, terima kasih yang dari Palembang. Selamat sore, selamat beristirahat, dan juga semoga warga Palembang dan semuanya selalu dilindungi oleh Allah, dipanjangkan umur dan disehatkan selalu. Terima kasih dari Palembang. Buka aviari pakai izin nggak Mas? Tergantung. Kalau kita mau izin juga bagus. Kalau enggak juga nggak masalah. Tapi kebetulan kita kebetulan izin, karena ini cenderung kita penangkaran ya. Bukan untuk komersil, bukan untuk jual beli, tapi kita justru kita mau lepas liarkan nanti ketika burung-burung di sini udah banyak yang berkembang biak. Kita nggak jual belikan ya teman-teman. Jadi kita nggak jual belikan, kita bukan untuk komersil, tapi di sini untuk pelestarian. Udah dikasih makan sore belum Bang? Kalau untuk kasih makan sore itu kita biasanya jangkrik. Jadi kita kasih makan mulai jam 4:30 itu udah kita kasih makan, makanya mereka ngantri itu kan. Jadi kalau untuk pagi sekitar jam 7 kita kasih makan jangkrik, sore sekitar jam 4 biar mereka itu terbiasa kalau makan jangkrik itu jam berapa. Terus kalau kita masuk, mereka itu menganggap kalau kita mau kasih makan gitu ya. Jadi kebiasaan itu yang harus kita lakukan terus menerus. Kayak macam untuk tempat jangkrik, kita juga harus menggunakan warna yang selalu sama. Jadi ketika kita menggunakan ember warna hijau atau ember warna hitam, itu harus selalu menggunakan warna-warna itu ya, biar mereka itu paham, biar mereka itu tahu kalau kita masuk kita masuk itu bawa jangkrik.
Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang kita harus jeli, kita harus bisa memberikan rasa nyaman buat burung-burung yang ada di kandang aviari, biar mereka itu bisa berkembang biak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus rawat mereka juga. Bagaimana kalau kita merawatnya dengan baik, kalau kita merawatnya dengan bagus, insya Allah burung-burung nanti akan cepat berkembang biak di sini. Jadi seperti untuk makan, memang kita untuk makan sehari-harinya, makanan pokok burung-burung ini kita kasih ada fur babi. Jadi terima kasih mawarnya. Jadi buat sebanyak burung yang ada di kandang aviari ini, itu kita giring untuk mereka makan satu jenis fur. Jadi kalau fur burung itu kan ada fur SKM, ada top song dan lain-lain ya. Jadi kita upayakan untuk mereka makan fur yang satu jenis, dan kebetulan kita kasih makan fur babi. Seperti kita sepil untuk makanannya, dan untuk makanannya tempat makan kita juga ada yang geletak seperti ini teman-teman. Dan ini adalah fur babi. Jadi dari semua jenis burung di sini kita arahkan untuk makan fur babi. Jadi satu jenis, kita nggak kerepotan. Dan untuk makanan pokok sehari-hari itu fur babi, dan untuk cemilan juga ada pisang, ada buah-buahan lah intinya ya. Kita kasih buah-buahan. Dan kalau untuk jangkrik memang kita jadwalkan ya. Kita jadwalkan pagi jam 7, kalau sore jam 4. Jam 4, setengah 5 sampai jam 5 lah gitu ya. Kita kasih makan jangkrik. Nah itu setiap hari kita lakukan. Jadi nanti mereka itu terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Jangan sampai berubah-ubah ya untuk kasih makan jangkriknya. Dan ada beberapa metode juga untuk kasih makannya. Kalau kita kasih tebar, kita juga kasih ada yang kita kasih di tangan, biar mereka itu terbiasa. Kalau kita masuk, pasti mereka mengira kalau mereka itu mau dikasih makan. Jadi seperti itu. Terima kasih yang sudah mengirim jari hatinya. Sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya ya. Dan untuk sore hari ini kita punya tema bagaimana kita bikin kandang burung aviari yang aman dan nyaman. Nah, jadi kalau untuk teman-teman mau bikin kandang burung aviari biar aman dan juga nyaman, untuk mempersiapkan, teman-teman harus siapkan lahan dan juga bahan-bahannya, yaitu ada ram kawat dan juga lain-lain. Amin, makasih Mas Aan. Iya, sama-sama. Dan untuk sore hari ini kebetulan kita lagi membuat kolam koi yang ada di sebelah timur atau di belakang kita ini, di belakang kita. Jadi kita live-nya langsung mendekat ke area lokasi burung-burung yang memang ini mereka betahnya di sini. Jadi mereka betah banget di wilayah ini. Kebetulan di sini itu teduh dan juga semak belukar. Nah, karena konsep daripada kandang burung ini memang konsepnya kita benar-benar seperti mereka hidup di alam. Kita nggak buat-buat dari tanaman, dari pohon-pohonnya kita asal tanam ya. Jadi seperti itu teman-teman. Sore bang, sepil kandang ramnya keseluruhan dong. Oke siap, kita sepil dari ini. Kebetulan kita dari tengah-tengah. Sebentar ya. Ini kita ada di tengah-tengah dan kebetulan kita berhadapan langsung dengan burung-burung yang ada di kandang aviari. Karena
mereka itu paling suka di semak-semak belukar ini. Jadi paling suka mereka itu ngumpulnya di sini. Jadi kalau untuk kasih makan kita ada beberapa metode dan ada beberapa cara untuk kita kasih makan. Yang pertama kita tebar makanannya ke berbagai sudut, dan setelah disebar kita biarkan mereka makan dulu, dan nanti kalau ada jangkrik yang nggak kemakan, justru mereka akan hidup dan mereka akan berkembang biak di sini, akan semakin banyak. Nah, kebetulan di sini ini memang tempatnya mereka ya. Tempatnya mereka berteduh, tempatnya mereka menginap dan lain-lain, karena di ujung sini itu burungnya betah banget karena udah bener-bener ini ya, seperti alam di habitat mereka. Jadi seperti itu buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya. Tadi yang mau sepil keseluruhannya sebentar ya, ini kita nanti akan kita sepil buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah follow hostnya, yang belum follow hostnya silahkan di follow hostnya, yang belum share live-nya silahkan di share live-nya. Salin Tautan 5 kali. Lokasinya mana? Kita ada di Kota Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi ada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, di perbatasan antara Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas. Baru gabung, isinya burung apa saja Bang? Terima kasih yang baru gabung buat CMWR. Nah, kita ada sekitar 25 jenis burung yang kita lepaskan berpasang-pasangan di sini, dan hanya yang punya aviari yang belum berpasangan. Yang nggak punya pasangan itu yang punya aviarinya malah. Jadi buat Siam WR. Jadi kita ada 20 jenis burung, 25 jenis burung, dan berarti di sini sekitar ada 50 burung. Jadi ada 25 pasang. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, buat yang mau sepil keseluruhannya nanti sebentar ya. Itu di alam liar. Bukan ini di ini. Braham Bogor, kita di kandang burung aviari. Jadi kita sengaja tangkarkan untuk melindungi mereka-mereka dari kepunahan, dan mudah-mudahan dari dukungan teman-teman semuanya nanti kita bisa berkembang biak di sini, kita bisa lebih besar lagi, dan kita bisa melindungi burung-burung yang hampir punah. Dan nanti kalau di sini udah banyak banget, kita akan lepas ke alam liar teman-teman. Jadi kita nggak jual belikan, kita nggak buat usaha, kita juga nggak buat komersil ya teman-teman, tapi kita cenderung untuk pelestarian. Jadi kalau nanti di sini udah banyak berkembang biak, nanti kita akan lepas mereka ke alam liar, dan mudah-mudahan mereka akan berkembang biak. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang di sini, teman-teman yang sering hadir dalam live-nya Ambulan Aviari juga bisa mengadopsi burung-burung yang ada di kandang ini. Karena kalau kita lepas, yang pasti teman-teman pasti akan tahu hasilnya ya, akibatnya. Kalau kita hanya lepas, pasti nanti akan ditangkepin lagi. Jadi kita lagi memikirkan bagaimana caranya untuk mengadopsikan burung-burung yang ada di sini. Karena kalau kita adopsikan itu kan pasti satu pasang gitu ya, nggak cuma satu. Jantannya atau betinanya aja enggak. Berapa jenis itu ya Bang? Kalau yang di sini kita ada 25 jenis burung. Sudah ada 25 jenis burung, dan dari 25 ini mereka itu berpasang-pasangan. Ada yang betinanya 2, ada yang 3 gitu ya. Dan ada yang enggak punya pasangan, kayak yang punya aviarinya gitu. Alah, jadi curhat. Kita kembali lagi ke pembahasan kandang burung aviari. Salam dari Bopot Sari Kang Wei. Bopot Sari Perak teman ya. Se kabupaten. Itu nggak khawatir lepas ke alam liar kah? Karena kita kasih ini, kita kasih ram kawat. Jadi kandang burung ini besar tuh.
Ini ukurannya panjang 20 meter, lebarnya 7 meter, tingginya 5 meter. Jadi ini kita nggak bakalan lepas ya teman-teman, tuh disepil ya teman-teman. Nah, ini bagian barat, sisi baratnya seperti ini tuh. Jadi ini di kandang burung aviari teman-teman, bukan di alam liar ya. Terus ada siapa lagi? Burung kuntul ada nggak? Wah, nggak kelihatan ya dari tadi ya. Ada burung itu ya. Itu. Tapi jenis burung kuntul. Itu di depan kamera. Nah, sebentar lagi. Nah, itu dia. Tapi itu burung ruak-ruak teman-teman. Tapi sejenis dengan burung kuntul dan mereka ada di persawahan biasanya. Terima kasih yang sudah follow hostnya, dan yang belum follow silahkan di follow dan di share live-nya biar teman-teman semuanya bisa terinspirasi ya. Saya dukung, mantap. Terima kasih semuanya yang sudah mendukung live-nya Ambulan Gratis. Live-nya kandang burung aviari. Itu 25 pasang burung itu apakah ada yang berantem sampai mati? Nggak ada. Kalau pertanyaan ini bagus banget. Dari Mahardika. Ini pertanyaannya bagus banget. Kenapa kita live setiap hari, pagi dan sore? Tujuannya untuk memantau burung-burung, untuk dokumentasi. Jadi seperti itu ya. Kalau kita hanya pantau saja kan nggak ini ya. Jadi kita sambil live kita pantau, dan kita juga bisa mengedukasi kepada masyarakat, kepada teman-teman semuanya. Siapa tahu nanti teman-teman di sini ada yang berminat gitu. Jadi kalau untuk berantem itu pasti ada ya, dan kebetulan di kandang aviari ini kita sudah karena kandang burung aviari ini kita buat sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, dan sudah memakan korban 5 ekor burung murai. Jadi ada 4 ekor betina, 1 ekor jantan. Nah, itu tadi yang tanya burung apa itu blekok. Itu jenisnya ada tuh, kelihatan ya. Nah, jadi ada yang berantem. Terus kebetulan burung murai ini dibantai justru sama burung trucukan dan burung kutilang. Jadi kita punya burung kutilang blorok dan berjodoh dengan burung trucukan. Jadi kalau teman-teman penasaran, kita sepil burungnya. Nah, makanya kita pisah kandangnya. Nah, ini teman-teman. Nih. Nah, ini kita kasih kandang sendiri karena ini kebetulan burung ini dua-duanya nakal, dua-duanya agresif. Dia ada di bawah tuh. Nah, itu kan punggungnya putih tuh. Jadi ini kutilang blorok dan kebetulan berjodoh dengan burung trucukan tuh yang ada di atas. Dan ini burung ini sudah membantai 5 ekor burung murai batu, guys. Kenapa kita nggak lepas ke alam liar? Karena kita masih penasaran dengan hasilnya nanti, silangan antara trucukan dengan kutilang itu hasilnya seperti apa. Dan kebetulan kutilang ini kan blorok, jadi kita sayang kalau untuk kita masih lepas, karena kita belum tahu hasil daripada silangan itu nanti jadinya seperti apa. Siapa tahu nanti jadinya kutilang albino atau trucukan albino yang harganya sampai ratusan juta kan. Menghayal ya teman-teman, mohon maaf kita menghayal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Purbalingga hadir, terima kasih dari Purbalingga, satu kota dengan kandang burung aviari. Jenis burung apa aja Bang? Kita ada jalak Bali, jalak kebo, jalak suren, ada murai, kacer, juga ada burung ruak-ruak, ada burung puyuh, gonggong, ada apa lagi ya, banyak, ada sikatan. Nah, itu kelihatan sikatannya lewat. Jadi ada 25 jenis burung. Lahan berapa meter kali berapa Bang? Ini lahannya kebetulan kita punya lebar di 7 meter, panjangnya di 20, tingginya di 5 meter.
Burung kuntul putih ada nggak? Kita belum kasih. Nanti mudah-mudahan request dari teman-teman untuk kasih burung apa saja. Kita nanti insya Allah kita akan penuhi teman-teman. Kalau misalkan request burung kuntul, kita nanti akan cari. Tapi burung kuntul ini nakal nggak ya? Karena ini di sini udah ada burung. Thank you yang sudah memberikan jari hati dan juga love-nya. Luas kandang berapa nih Bang? Nah itu kita lebar di 7 meter, panjang 20 meter, tingginya 5 meter. Mantap Kang, semoga tambah sukses, amin ya Allah. Sebaliknya buat teman-teman semuanya sukses selalu. Pakan sehari berapa duit Bang? Justru ini irit. Kalau teman-teman mau bikin kandang burung aviari itu justru irit pakan. Karena semua jenis burung yang ada di aviari ini kita giring untuk makan satu jenis fur, yaitu fur babi. Nih teman-teman lihat, kita sepil nih, cari makannya tuh. Nah, ini kita cara kasih makan untuk sehari-hari, ada fur, ini fur babi yang kita taruh di nampan begitu ya. Dan di sebelah sana juga ada rumah makan burung, dan di belakang sini juga ada. Nah, jadi kalau untuk berapa duitnya, kita justru lebih irit ketika kita punya kandang burung aviari. Jadi seperti itu, untuk makan furnya kita kasih bisa 1 minggu sekali. Kalau untuk jangkriknya itu setiap hari, tapi kita kasih makan jangkriknya juga kita pakai ukuran ya teman-teman. Jadi ukurannya kalau satu burung sudah makan lebih dari 3, di bawah 5 ekor jangkrik itu udah kita nggak kasih makan lagi. Dan untuk kasih makan jangkrik ini kita di setiap pagi jam 7 dan jam setengah 5 sore. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk pakan sehari-hari itu berapa? Yaitu kita scroll ya, untuk yang tanya-tanya takut nggak ada yang kejawab. Murai ada Bang, berapa pasang murainya? Kemarin kita kasih murainya itu 4 jantan, 4 betina, 1 jantan. Tapi mereka dibantai dan mati semua. Sekarang tinggal saya kasih 1 burung murai untuk ini kicauan saja ya. Habis berapa biayanya Bang? Kalau untuk habis berapa, kebetulan kita beli lahannya itu sekitar 160 jutaan. Kalau untuk kandang burungnya saja sekitar di atas 50 juta. Itu juga kita pakai yang termurah ya. Kita pakai bahan-bahan yang termurah, bukan yang termahal. Karena kita bikin kandang burung aviari ini full kelilingnya itu tembok keliling setinggi 4 meter. Kita pakai herbal bata ringan, dan kita sambung lagi 1,5 meter pakai baja ringan ke atasnya, dan total tinggi kandang burung ini sekitar 5 meter teman-teman. Sebenarnya kurang maksimal kalau tingginya seperti itu. Bang, mau tanya, kalau jalak kebo betina bisa ngomong juga ya? Kalau kita kasih jalak kebo itu harus dari ini ya, dari kecil, biar kalau nanti, jadi semua jenis burung jalak-jalakan itu sebenarnya bisa teman-teman. Berapa kilo sehari millet jangkrik Bang? Kalau kita nggak hitung harian ya, jadi kebetulan kita kasih makannya 1 minggu sekali untuk fur dan juga untuk millet. Karena selain kita, kalau milletnya kita tebar ya, kita ada ditebarin juga, untuk fur juga kita ada tebarin, tapi selain itu juga kita kasih rumah makan burung, dan kita kasih makannya 1 minggu sekali untuk furnya ya. Karena di kandang burung aviari ini kita ajak mereka untuk makan fur satu jenis. Jadi kita kasih makan fur babi teman-teman. Nah ini kita sepil tuh. Ini fur babi ya, buat teman-teman. Ini fur babi, dan semua jenis burung yang di sini sudah doyan fur ini semua ya teman-teman. Jadi sudah makan fur ini semua. Kita sepil-sepil. Kasih burung cucak krowo Bang. Ya nanti kita kasih. Salam satu hobi murai batu ada juga. Iya ada. Kasih burung unta. Wah,
itu mah Irfan Hakim. Kalau ini kita kecil-kecilan. Nah, nyorek ya. Bali hadir, wow, Bali. Ini kebetulan ada jalak Bali, teman-teman. Pas kebetulan ada orang Bali dan ini kita ada jalak Balinya. Kita punya jalak Bali satu pasang. Buat yang sudah followersnya terima kasih. Buat yang sudah kasih jari hati, kasih tanda love, semoga teman-teman diberkahi dan dilancarkan rezekinya, dipanjang umurkan, disehatkan jasmani dan rohani. Kalau teman-teman kasih gift itu mudah-mudahan di sini akan lebih bermanfaat, karena selain kita punya kandang burung aviari, kita juga menyediakan ada 2 unit ambulan, mobil ambulan yang kita sediakan untuk menolong masyarakat, dan itu gratis. Kita tidak pernah memungut biaya apapun untuk pengantaran atau penjemputan dari rumah sakit maupun kepulangan ke rumah sakit. Dan kita sediakan ada 2 unit ambulan, satu untuk jenazah dan satu untuk pasien, dan itu gratis. Dan kebetulan kita punya ambulan ini sekitar kita bangun 2018 dan beroperasi di 2019 sampai sekarang, teman-teman. Dan alhamdulillah kita sudah bisa memberikan atau menolong mereka yang membutuhkan, karena untuk kendaraan-kendaraan emergensi ini memang sangat dibutuhkan masyarakat, dan kita sediakan ada 2 unit itu gratis, tidak pernah kita pungut biaya, tidak pernah kita minta, dan dengan bahasa apapun, nggak ada yang namanya infak atau apalah itu ya, tidak ada. Jadi ini pure gratis buat menolong masyarakat. Dan kebetulan hari ini juga ambulan kita jalan ke Solo. Jadi ini ada di Solo. Berapa biaya segitu? Sekitar 50 juta lebih. Kacer ada juga, ada itu tadi. Nah itu juga di depan ada puyuh gonggong tuh, teman. Nah itu kacernya lewat. Ada puyuh gonggong tuh. Tembe balik, Kang. Semangat. Oke, terima kasih yang tembe balik. Serangga apa saja? Serangganya banyak. Aku bolehnya saja kah? Oh, tadi udah bedul. Sekarang tinggal jenis apa aja, Bang? Sekarang ada 25 jenis burung yang kita sudah masukkan di kandang aviari. Kalau hujan gimana? Kalau hujan mereka berteduh di pohon-pohon. Terima kasih yang sudah mengikuti hostnya, dan yang belum mengikuti hostnya silahkan diikuti hostnya, dan nanti share juga videonya ya, biar lebih banyak yang menonton, jadi lebih bermanfaat. Kasih kolam, Bang. Nah ini kita lagi bikin, hari ini kita lagi bikin kolam koi, dan kolam koi ini nanti langsung mengalir ke area kandang burung. Jadi kita lagi bikin kolam koi untuk tempat kita nanti live, juga tempat kita buat nyantai. Sepil keliling, Bang, dari situ aja. Oke, yang sepil keliling ini di sisi barat tuh ada puyuh gonggong tuh. Puyuh gonggong juga makan buah loh tuh. Ternyata doyan pepaya. Nah, ini kita ada di kiri. Nah, ini di belakang. Dan kebetulan kandang burung aviari ini nyambung dengan yang pintu itu dapur, langsung ke dapur, dan ruang keluarga atau ruang santai di sana, atau ruang tamu, biar teman-teman yang datang ke sini menikmati kopi sambil melihat burung-burung yang ada di sini. Nah, ini kita di belakangnya. Kebetulan ini kita lagi mau bikin kolam koi di sini, tuh masih ada alat-alatnya. Nah ini kita ada di tengah-tengah, teman-teman. Kita ada di tengah-tengah kandang burung. Nah jadi seperti itu ya, teman-teman. Udah kita sepil, mudah-mudahan terinspirasi. Karena semakin banyak teman-teman yang terinspirasi dengan adanya kandang burung aviari atau pelestarian ini, akan menolong semakin banyak burung-burung yang tolong. Buat yang sepil, terima kasih. Teledekan ada, Bang, kita nggak berani kalau kita udah. Jadi begitu, ada beberapa jenis burung yang memang tidak bisa disatukan atau susah untuk bersatu, yaitu termasuk kacer, murai, teledekan,
Dan ada burung yang tidak boleh dimasukkan, yaitu burung cendet. Bali hadir. Wow, Bali. Tadi ada jalak Bali di sini. Kita ada punya jalak Bali satu pasang, teman-teman. Ada jalak Bali satu pasang. Dan kalau teman-teman mau piara burung jalak Bali, diharapkan yang ada sertifikatnya, seperti itu. Jadi kalau nggak ada sertifikatnya, jangan harap nanti teman-teman akan mendapatkan masalah, karena jalak Bali ini sudah dilindungi oleh undang-undang ya, teman-teman ya. Ini alamatnya di mana, Kang? Kita ada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ini kandang besar yo, Kang. Luas berapa? Luas untuk lebarnya 7 meter, panjang 20, tinggi di 5 meter. Terima kasih yang sudah mengikuti hostnya. Yang belum share live-nya silahkan di-share dulu. Tinggi berapa meter, Kang? 5 meter. Mantap, Kang. Terima kasih. Manyar ada, Kang? Manyar ada. Nanti kita spill. Ah, itu di depan nih. Yang tanya manyar tuh. Itu di depan tuh. Di pohon ini. Di pohon singkong nih, kita pendekkan dulu. Nah, nih kelihatan ya. Nah, itu terbang ke sana. Banyak di sana manyarnya. Jadi kita ada 5 ekor burung manyar. Ukuran berapa? Kurang berapa kali berapa, Kang? Oh, ini ukurannya ada di kita lebar di 7 meter, panjang di 20, tinggi di 5 meter. Menghabiskan biaya berapa, Kang? 50 juta lebih. Cendet pemangsa ya, Bang? Iya, jangan. Kalau untuk cendet, kalau teman-teman hobi cendet ya udah kita kasih kandang sendiri-sendiri seperti itu. Dan terima kasih yang sudah follow hostnya. Yang belum follow hostnya silahkan di follow hostnya. Dan yang belum share juga silahkan di share videonya, biar nanti semakin banyak teman-teman yang terinspirasi, semakin banyak juga burung-burung yang akan tertolong. Panen berapa bulan sekali? Kita bukan untuk komersil ya, teman-teman. Kita bikin kandang burung aviari ini kita tidak jual belikan, kita tidak buat untuk usaha, kita tidak buat untuk diperjualbelikan. Jadi ketika kita di sini udah berkembang biak banyak, nanti kita akan lepaskan burung-burung ke alam liar. Jadi biar mereka hidup di habitat mereka masing-masing dan bisa berkembang biak seperti itu ya. Jadi kita bikin kandang burung ini bukan untuk komersil, bukan untuk usaha, bukan untuk jual beli, tapi kita bikin kandang burung aviari ini untuk plus. Jadi kita nggak buat komersil ya, pelestarian. Jadi kita lestarikan alam-alam, kita lestarikan burung-burung, kita jaga biar mereka tidak punah. Insya Allah kalau kita mampu kita nggak jual belikan, jaga alam ini akan menjaga kita juga. Jadi seperti itu. Ini untuk pelestarian. Jadi kalau nanti di sini burung-burungnya udah banyak, nanti kita akan lepas mereka ke alam liar. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita bukan untuk komersil, kita juga bukan untuk usaha, tapi justru kita pelestarian biar mereka lebih terlindungi. Dan kalau di sini nanti udah banyak, kita akan lepas ke alam liar. Dan tidak menutup kemungkinan teman-teman juga nanti bisa mengadopsi burung-burung di sini, karena justru malah cenderung kita ke pengadopsian ya. Kalau diadopsi kan pasti mereka justru lebih dirawat dan mereka akan berkembang biak. Karena kalau pengadopsian itu kan nanti kita satu pasang ya. Jadi teman-teman yang di sini juga tidak menutup kemungkinan bisa mengadopsinya burung-burung yang ada di sini. Jadi seperti itu teman-teman.
Buat yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya. Pingin banget, udah punya rencana dari lama, semoga bisa. Kita doain bersama buat anak kayak Sima. Mudah-mudahan anak Sima ini dipanjangkan umur, disehatkan selalu, dimurahkan rezeki, biar anak Sima ini nanti bisa bikin kandang burung apiari. Pakannya gimana Kang? Kalau untuk pakannya kita sepil. Tuh, ini kita kasih makan fur babi. Jadi begitu ya teman-teman. Kita usahakan semua burung yang ada di aviari ini harus mau makan fur babi. Jadi kita arahkan mereka untuk makan fur babi semua, dan alhamdulillah burung yang di sini udah makan fur babi semua dan mereka menikmatinya teman-teman. Nah, jadi itu jalak balinya belum turun, mudah-mudahan nanti, nah itu mulai turun. Yang tadi dari Bali mana nih? Buat bikin aviarium ini kalau sepasang bisa berkembang biak, bisa. Pengen adopsi Bang ya, nanti kalau sudah berkembang biak nanti teman-teman pasti akan bisa mengadopsi. Kalau untuk kandang burung aviarium ini seperti ini teman-teman. Jadi kita punya burung hybrid, burung kutilang blorok yang berjodoh dengan burung terucukan, karena kita penasaran dengan hasilnya, dan ini sudah bertelur teman-teman. Nah ini kita mini, paling ukuran 1x1 ini, dan tingginya 1,5. Dan mudah-mudahan ini nanti produksinya lancar. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman tidak harus bikin yang gede, yang besar, itu jangan ya. Jangan seperti itu. Kita bikin kandang burung yang mini aja udah nggak masalah lah ya. Jangan mengacu dengan kita harus bikinnya yang harus besar gitu, jangan. Nah itu ada jalak Bali masih berebut di sana. Emang bisa Bang terucukan sama kutilang kawinkan? Nah itu tadi udah kita sepil. Dan buktinya mereka kawin, mereka bertelur. Jadi bisa, kalau burung-burung ini kan masih satu jenis ya. Sebenarnya terucukan sama kutilang kan masih satu saudara gitu ya. Jadi masih bisa. Dan mudah-mudahan nanti ini akan segera menetas, dan nanti semakin banyak keturunannya. Untuk kita penasaran juga sih, kita penasaran pakai kawat apa Bang. Kalau kita pakai kawat ram hijau, ram yang warna hijau yang murah, satu rollnya itu cuma 70.000. Nah ini di depan burung kecil ada burung jalak Bali juga. Jadi teman-teman kalau mau adopsi atau piara burung jalak Bali itu harus yang bersertifikat ya. Ditunggu Bang kalau hasil terucukan VS kutilang. Iya, mudah-mudahan kita juga penasaran, karena kebetulan juga kita untuk kutilangnya ini blorok, warnanya untuk punggungnya itu putih blorok. Jadi kita penasaran terus jadinya seperti apa gitu ya. Jadi kita juga masih penasaran teman-teman.
Buat yang sudah mengikuti hostnya, terima kasih banyak yang sudah follow hostnya. Yang belum follow silahkan di follow, yang belum share live-nya silahkan di share. Dan untuk sore hari ini bisa beli ya Bang. Kita nggak jual belikan teman-teman. Jadi kita bikin kandang burung aviari ini bukan untuk komersil, bukan untuk kita jual belikan, tapi ini untuk melestarikan atau melindungi burung-burung yang hampir punah. Dan nantinya kalau di kandang burung ini sudah banyak, nanti kita akan lepas ke alam liar. Jadi seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga teman-teman bisa mengadopsi burung yang ada di kandang aviari ini. Kalau kita lepas, yang jelas kan pasti akan ditangkap lagi ya. Kalau kita lepas ke alam, pasti akan ditangkapin lagi. Makanya di sini kita cenderung lebih ke pengadopsian. Kalau bisa minta satu pasang boleh, nanti ada saatnya kalau mau mengadopsi, karena di sini belum berkembang biak ya teman-teman. Ini baru kita bikin aviari ini baru 3 atau 2 bulan, jadi belum banyak yang berkembang biak. Nanti kalau udah banyak yang berkembang biak, justru malah yang kita pikirkan itu pengadopsian. Yang kita pikirkan justru malah pengadopsian, bukan jual belinya, karena kita nggak berminat untuk jual beli. Untuk ukuran berapa Bang? Ukuran di lebarnya 7 meter, untuk panjangnya di 20, tingginya di 5 meter. Juragan buah. Terima kasih yang sudah tap-tap layar, yang belum tap-tap layar silahkan di tap-tap, yang belum share live-nya silahkan di share, yang belum mengikuti hostnya silahkan diikuti, karena semakin banyak teman-teman yang bergabung, semakin banyak teman-teman yang bergabung di sini, itu akan memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lain. Wow, besar ya Bang. Ya, untuk ukuran kita di lebar 7 meter, panjang di 20, tingginya di 5 meter. Dan yang sudah mengikuti hostnya terima kasih. Nanti kita akan fallback buat teman-teman semuanya. Saya punya 3x4. Wah, keren nih. Ini kayaknya senior nih, seniornya aviari nih. Jadi buat teman-teman yang sudah senior, yang sudah pengalaman di aviari, biar bisa memberikan wejangannya di sini, memberikan arahannya dan juga motivasinya ya. Karena kita jujur, kita nggak pengalaman di kandang aviari. Kita baru bikin kandang aviari ini karena yang pertama kita hobi, yang kedua kita miris dengan burung-burung yang ada di alam itu udah hampir punah. Jadi kita coba tangkarkan burung yang di sini. Kalau nanti sudah berkembang biak banyak, insya Allah nanti kita akan lepas ke alam liar. Kita akan lepas burung-burung ke alam liar biar mereka lestari di alamnya, biar mereka itu berkembang biak di alam. Nah, jadi tujuan kita itu seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan untuk kita jual belikan, bukan untuk komersil, apalagi untuk kita jual belikan, kita enggak ya. Tujuan kita itu untuk penangkaran. Jadi kalau nanti di sini udah banyak yang berkembang biak, nanti kita akan lepas ke habitat mereka masing-masing, ke alam. Jadi seperti itu ya. Kalau untuk usaha, jangan, mungkin bukan modelnya, bukan di aviari apa ya, kalau untuk diternak. Nah ini juga untuk diternak, tapi kita akan lepas ke alam kalau
kita akan lepas lagi ke alam kalau di sini udah banyak yang berkembang biak. Jadi seperti itu teman-teman. Dari sejumlah burung yang ada di sini itu kita arahkan untuk mereka makan satu jenis fur ya. Jadi kita kebetulan di depan ini teman-teman lihat, di depan ini fur babi ya teman-teman. Jadi kita arahkan mereka untuk makan satu jenis fur, yaitu fur babi, dan alhamdulillah semua burung lagi untuk mereka berkembang biak di sana, dan tidak menutup kemungkinan teman-teman juga bisa mengadopsi burung-burung yang ada di sini karena ya kalau nge-lag biasanya penontonnya turun. Yang di sini udah makan fur babi semuanya teman-teman. Jadi karena kita kalau kita lepas juga mungkin nge-lag ya. Bikin kandang burung aviari ini untuk pelestarian bukan untuk usaha, tapi ini naik. Ya, karena sinyalnya masa nge-lag. Di sini agak kurang bagus ya. Ini sinyalnya warna kuning. Usaha bukan untuk komersil, bukan untuk kita jual belikan. Tapi nanti kalau sudah, oh iya itu baru ini. Sudah banyak berkembang biak di sini. Kita bisa lepas ke alam liar. Sinyalnya baru kuning. Apa mungkin karena udah mau menjelang maghrib ya. Jadi biasanya nge-lag seperti itu. Oke, kalaupun nge-lag nggak apa-apa ya. Tapi kita berusaha memberikan edukasi kepada teman-teman dan juga kepada masyarakat, dan mudah-mudahan teman-teman selalu mendukung adanya kandang burung aviari ini, karena tanpa kalian kita nggak bisa apa-apa ya. Jadi kita mohon dukungannya, mohon pantauannya, mohon juga teman-teman bisa share live-nya. Jadi nanti kita bisa terinspirasi semuanya, terus bisa bikin kandang burung aviari, dan nantinya semua burung-burung akan aman dan dari kemudahan dari juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menangkap mereka lalu mereka jual belikan. Jadi seperti itu ya. Karena tanpa kalian kita kandang burung aviari ini tidak bisa apa-apa tanpa ada dukungan dari kalian. Jadi dimohon buat teman-teman yang belum follow hostnya silahkan di follow, yang belum share live-nya silahkan di share, dan mudah-mudahan live ini bermanfaat buat kita semua. Karena tidak menutup kemungkinan juga teman-teman bisa mengadopsi burung-burung yang ada di sini. Karena kalau kita lepas ke alam liar, justru mereka akan ditangkap lagi. Kalau kita adopsikan mungkin kalau diadopsikan itu akan lebih baik ya daripada dilepas. Kalau dilepas kita sih yakin pasti akan ditangkap lagi oleh orang-orang gitu ya. Terima kasih yang sudah membagikan live-nya. Mudah-mudahan teman-teman nanti akan terinspirasi dengan adanya kandang burung aviari ini. Menjaga lingkungan lebih baik ya, menjaga alam justru lebih baik. Karena kalau kita mampu menjaga alam, insya Allah alam juga akan menjaga kita. Jadi seperti itu. Karena hidup manusia itu tergantung alam. Hidup kita itu tergantung alam. Jadi alam ini mau berbuat apa, manusia nggak bisa apa-apa lagi. Jadi kalau teman-teman tidak memperlakukan dengan baik alam ini, ya alam tidak akan memperlakukan kita dengan baik juga. Jadi seperti itu. Makanya kita tergugah untuk membuat kandang burung aviari ini untuk pelestarian. Nanti kalau sudah banyak berkembang biak, kita akan lepas ke alam liar. Jadi seperti itu. Dan selain kita punya kandang burung aviari, kita juga ada menyediakan mobil ambulan, dan kita punya 2 unit mobil ambulan yang untuk menolong masyarakat, dan ini gratis ya.
kita antar jemput pasien dari rumah sakit dan dari rumah ke rumah sakit, dari rumah sakit ke rumah itu gratis. Dan kita ada 2 mobil ambulan itu khusus jenazah dan juga khusus pasien. Jadi teman-teman yang mungkin siapa tahu saudara atau teman atau keluarga ada yang membutuhkan mobil ambulan, silahkan bisa hubungi Kandang Burung Aviari, karena kita sediakan untuk masyarakat, kita untuk menolong masyarakat, dan ini ambulan kita sediakan itu gratis. Kita tidak pernah memungut biaya apapun. Semua berkesinambungan kebutuhan manusia, Om. Iya, betul. Apa bedanya dilepas, ditangkap, dan diadopsi lagi orang lain? Jangan muter, bos. Nggak muter. Jadi misalkan kalau kita adopsikan itu kan satu pasang, bukan satu. Kalau satu pasang kan cenderung mereka akan beranak pinak gitu ya. Jadi ketika sudah beranak pinak toh pastinya mereka tidak akan menjual ya, karena juga kita mengadopsikan juga ada syarat-syarat tertentu, bukan hanya asal misalkan yang berkomentar ini datang ke sini terus adopsi, bukan semudah itu. Jadi ada persyaratan yang nantinya kita bikin buat teman-teman yang mau mengadopsi di Kandang Burung Aviari. Kalau hanya sekedar orang lewat, semuanya mampu, bos. Semuanya mau, bos, untuk mengadopsi. Jadi muter-muter gimana? Mau apa yang diputerin? Hasilnya apa kalau kita muterin? Kan seperti itu. Kita nggak ada hasilnya, bos. Dan modalnya kita juga udah besar. Jadi seperti itu ya, untuk pemahaman buat teman-teman semuanya. Jelas beda lah kalau untuk pengadopsian dan dilepas. Kalau dilepas kan pasti ditangkap lagi nih, ditangkap oleh orang-orang lalu dijual belikan. Dan kalau penangkapan burung secara liar itu 80% burung itu akan mati, karena burung yang di alam ini dikasih makanan yang mereka memang belum pernah makan di alam liar gitu. Jadi seperti itu ya buat biduri. Mudah-mudahan akan mengerti ya. Jadi kalau kita mau muter-muter buat apa, bos? Kita nggak, kalau muter-muter pun nggak ada hasilnya, kan percuma. Kan seperti itu. Kalau kita adopsikan kan satu pasang, dan kalau burung berpasang-pasangan itu kan pasti memberikan keturunan seperti manusia lah. Kalau manusia nggak berpasangan ya nggak bakalan punya anak gitu kan. Jadi seperti itu. Dan untuk mengadopsi burung-burung di sini tidak segampang teman-teman lewat ke sini mampir mau adopsi, itu enggak. Nanti kita punya persyaratan yang harus teman-teman jalankan. Kalau memang tidak bisa menjalankan peraturan itu ya mohon maaf, kita nggak bisa gitu. Jadi nggak, untuk mengadopsinya nggak semudah kita kasih ke tetangga, kita kasih ke temen, terus ada orang lewat datang mampir ke aviari terus ambil burung kita mau adopsi, itu enggak. Jadi seperti itu. Saya sudah sering naik ambulannya Mas E. Jangan keseringan dong. Cepat sembuh. Jadi seperti itu ya pengertiannya teman-teman. Buat teman-teman semuanya mohon dukungannya, dan mudah-mudahan
dukungan dari teman-teman ini nanti bermanfaat banget buat kita dan buat semua orang, karena tanpa kalian kita juga nggak bisa apa-apa ya, tanpa orang lain hidup kita nggak bisa apa-apa, karena teman-teman bisa dikaji ulang lagi, dari kita lahir kita ditolong orang lain, sampai kita dijemput ajalnya, mati pun kita butuh orang lain. Jadi makanya kita tidak bisa hidup sendiri, kita pasti butuh orang lain gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah nggak lagi, masih udah sembuh. Wow, keren dong, udah sembuh. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita kembali lagi ke kandang burung aviari, dan mudah-mudahan teman-teman juga mau mendukung adanya pelestarian yang seperti ini ya teman-teman, karena tanpa kalian semua kita nggak bisa apa-apa. Jadi manusia hidup itu butuh orang lain ya teman-teman, jadi kita nggak bisa butuh sendiri. Nah ini kita lagi bikin, ini teman-teman, kita lagi bikin kolam koi. Ini nanti kita bikin kolam koi di sini, dan kolam koi ini nanti menghadap langsung ke kandang aviari. Nah kalau yang mau sepil keseluruhan kita sepil ya. Kita dari ujung timur. Nah, jadi seperti ini kelihatannya teman-teman aviarinya. Ini kita di tembok samping kanan itu sekitar 4 meter tingginya dari tanah, dan kita sambung atasnya pakai baja ringan. Dan ini bagian ujung barat teman-teman, sana bagian ujung barat memang udah rimbun, dan ini kita di bagian sebelah kiri, ini tempat kita duduk. Ini masih berantakan karena masih ada yang harus kita benahin, kayak kita lagi bikin kolam koi di sini, nanti mudah-mudahan cepat selesai. Nah di belakang pintu masuk ini kita langsung nyambung ke dapur. Nah, jadi sebelah sini itu ruang tamu dan juga ruang santai buat kita. Tuh ya, teman-teman, nanti kita pohon ini kita bongkar, kita pindahin. Nah, di tempat yang kita live itu kita mau bikin kolam koi. Jadi buat teman-teman yang nangkep burungnya gimana bang, kita belum pikirkan sampai ke situ ya teman-teman untuk penangkapannya. Jadi karena ini kandang burung aviari ini kita baru bangun 2 atau 3 bulan. Nah jadi makanya buat teman-teman yang sudah senior di kandang burung aviari bisa kasih kritik dan juga kasih saran di sini ya. Kita tunggu kritik dan sarannya. Dan di tempat yang kita live ini, kita biasanya live-nya seperti ini ya. Dan kebetulan hari ini mulai pembangunan untuk kolam koi. Jadi nanti kita tetap untuk live menghadap seperti ini. Dan kita live-nya nanti di dalam kolam koi. Jadi ini masih penataan ya, makanya untuk teman-teman yang pengen bikin kandang aviari itu memang harus belajar ya, jangan sampai enggak, karena kalau nggak belajar itu bisa seperti kandang burung aviari ini. Kandang burung aviari ini belum ada kolamnya teman-teman.
karena kita nggak tahu, kita cuma berpikiran pengen melestarikan burung-burung, menjaga mereka biar mereka tidak punah. Kita di sini memang kita tidak kasih. Nah, makanya ini masih banyak. Buat yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya, perbaikan-perbaikan di kandang aviari ini. Dan di sini sudah kayak Mama Dedeh. Ada beberapa burung memang. Ada 25 jenis burung yang ada beberapa burung yang kita tangkarkan dan mereka semua berjodoh. Kita tidak kasih jodoh ya, kita tidak kasih pasangan. Ada beberapa burung yangnya kandang burung aviari. Sinyalnya nggak bagus nih teman-teman, sinyalnya agak nah kebetulan ini sudah waktunya sholat maghrib. Buat teman-teman semuanya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, selamat beristirahat, dan mudah-mudahan teman-teman dipanjangkan umur, disehatkan selalu, dimurahkan rezeki, diselamatkan dunia akhirat. Dan kita akhiri live kandang burung aviari ini karena kebetulan sudah menunjukkan jam 17.46 dan sudah waktunya kita menjalankan sholat ibadah sholat maghrib ya teman-teman. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa di follow live, di follow hostnya, dan jangan lupa juga di share live-nya. Mudah-mudahan semakin banyak teman-teman yang menonton, akan semakin banyak teman-teman yang terinspirasi adanya kandang burung aviari. Dan sekarang menunjukkan jam 17.46, sudah waktunya sholat maghrib. Kita cukupkan live-nya karena sudah waktunya sholat maghrib. Buat teman-teman semuanya, kita doakan semoga teman-teman panjang umur, sehat selalu, dilimpahkan rezekinya semuanya, dan diselamatkan dunia akhirat. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan selamat beristirahat buat teman-teman. Kita jumpa lagi besok pagi jam 5 pagi sampai jam 8 ya. Kalau untuk teman-teman yang mau belajar tentang kandang burung aviari, silahkan datang lagi atau di follow hostnya. Dan kita live setiap hari, pagi jam 5 sampai jam 8 dan sore jam 4 sampai jam 6. Dan ini sudah menunjukkan pukul 17.47 teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Terima kasih.